Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayitno dari SMA Negeri 1 Kudus. Tujuan dari pembuatan video ini adalah saya pengen berbagi kebaikan untuk rekan-rekan guru semuanya dan para pemirsa semuanya dalam rangka untuk aksi nyata. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana rekan-rekan guru seluruh Indonesia untuk dapat memotivasi dan melatih peserta didik dalam berpikir kritis di kelas. Dalam menghadapi kompetensi abad 21, maka peserta didik diharapkan memiliki kemampuan 4C yang meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian komunikatif, dan kolaborasi. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Ciri-ciri pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Tujuan dari pendidikan abad 21 adalah mendorong peserta didik agar menguasai keterampilan abad 21 yang penting dan berguna bagi mereka agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan perkembangan zaman. Dalam penguasaan kompetensi abad 21 ini, di dalamnya ada kriteria siswa atau peserta didik mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan atau untuk melatih siswa atau peserta didik dalam berpikir kritis di kelas, maka ada tiga tip yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan pertanyaan refleksi, yaitu peserta didik perlu menghayati informasi yang diterima, kemudian berpikir kritis dan menyampaikan pemahaman peserta didik secara konkret. Misalnya, apa yang baru saya pelajari, apa yang sudah saya mengerti, apa yang belum saya mengerti, dan bagaimana supaya saya mengerti. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ada pada diri peserta didik sebelum anak mengikuti pembelajaran tahap berikutnya. Karena dengan anak mengetahui atau bisa bertanya 4 hal ini, maka otomatis dalam pembelajaran berikutnya anak akan tahu apa yang akan dipelajari, apa yang akan dimengerti, dan apa yang harus dimengerti. Kemudian bagaimana supaya dia mengerti. Ini itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melatih berpikir kritis di kalangan peserta didik di kelas adalah dengan melaksanakan pembelajaran problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, dengan menggunakan metode problem solving ini, ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu langkah pertama, anak harus merumuskan masalah. Yang kedua, menggagas alternatif solusi dari masalah yang dia temukan. Yang ketiga, menimbang alternatif solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Dan yang kelima, mengevaluasi solusi atau masalah yang dirumuskan tadi. Kemudian tip yang ketiga adalah meningkatkan 5 disiplin berpikir kritis terhadap informasi. Ada 5 disiplin kritis dari kerangka digital atau citizenship oleh common sense. Mengapa kerangka digital citizenship? Karena internet adalah kawasan wajib berpikir kritis.
ada 5 disiplin yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama, pelan-pelan dan berefleksi, ya. Pelan-pelan dan berefleksi. Kemudian yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Jadi anak tidak hanya mengacu pada satu sumber saja, tapi harus terbuka terhadap hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, cari fakta dan bukti pendukung. Yang keempat, antisipasi berbagi dampak. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Kalau kita sudah mengambil keputusan, maka kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil itu. Apapun yang kita putuskan, maka kita sebagai pengambil keputusan harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Itulah 3 tip yang harus kita lakukan untuk bisa melatih berpikir kritis siswa atau peserta didik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk berbagi hal baik dalam hal melatih berpikir kritis siswa. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Lumajang, jangan lupa beli petis. Jika pikiran ingin berkembang, harus senantiasa kritis dan analitis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.